Lu pernah nggak datang ke undangan sama guru lu? Enggak sih. Gak pernah kan? Enggak pernah. Gue sama guru biologi, gue pernah nganter guru biologi gue jadi datang undangan. Kok bisa gitu sih, lu ngapain lu? Ya gue nggak tahu ya itu. Lu jadi anak kesayangan. Jadi ya? anak gitu. Bentar, gue menemukan satu poin konyol nih. Lu anak IPA. Ya. Terus lu kelas 12 all in pivot ke IPS. Betul. Akhirnya masuk ke kuliah manajemen IPS. Tapi lu masuk klub computer science, Nyet. Terus kenapa? Maksudnya apa tuh? Computer science ini kan coding nih, Bro. Isinya orang-orang IPA semua. Benar. Emang ada orang IPS di computer science? Gak ada, IT semua lah. Banyaknya ya. Kan konyol nih. Balik lagi di Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Zah, fulus. Oke, siap. Kali ini kita kedatangan Iza namanya, seorang founder startup yang sudah bukan startup lagi, bentar lagi unicorn. Asik. Amin. Amin lah ya. Jadi gue kenal sama Iza nih di sebuah event. Nama eventnya Fullball. Kita shout out dulu buat Bang Rizky Humans, event Fullball yang telah mempertemukan kita. Waktu itu eventnya collab sama apa? Teman startup. Teman startup. Terus ya datang ngobrol-ngobrol. Pas dia cerita kan, oh iya lu lagi kerjain bisnis apa bro, ada project apa? Iya gua bisnis gue edutech nih bro gitu kan. Edutech apa? Biar nanti dijelasin sama Mas Iza. Pas gue lihat, wih keren bener nih gitu kan. Wah udah bukan kecil-kecil lagi nih gamenya gitu kan. Jadi ya masih UMKM lah tapi. Enggak lah, mana ada UMKM. Oh gila. Lu udah PTKP. Tapi ya keren lah, dia sosok yang sangat pintar, sangat cerdas, pengetahuannya juga luas, mantan terjerat kripto juga di tahun 2021. Ada kita kulik tipis-tipis lah ya di sana. Kenalan dulu kali ya, mungkin silakan Mas Iza, kenalan dulu. Siap. Halo. Nama gue Iza Azyu Azra. Mostly sebenarnya mungkin semua orang yang kenal gue biasanya salah nyebut nama gue. Iza. Biasa gue simpelin namanya, bisa panggil gue Z gitu, karena kalau lu sadarin setiap nama gue ada Z gitu. Iya. Simpelnya itulah ya. Iya. Set galak bener nih motor, buset. Ya itulah ya guys ya, di Metafulus karena markas Harley jadi digeber-geber. Udah tuh habis. Lanjut ya. Gue sekarang jadi founder dan CEO dari Coding Studio. Coding Studio. Ya. Coding Studio itu platform belajar gitu ya. Kita buat upgrade skill gitu ya, digital, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa gitu ya. Fokusnya sih sebenarnya ingin nge-upgrade problem yang ingin di-solve-nya sih utamanya dua ya sebenarnya. Satu, nge-solve job seeker gitu ya, angka pengangguran yang tinggi. Kedua, angka pengangguran yang tinggi ini kalau dilihat sebenarnya perusahaan juga susah loh nyari talent gitu ya. Yeah. Nah, jadi kita ingin menjadi jembatan buat antara talent dan perusahaan sih. Itu sih sebenarnya secara fokus utama kalau ingin di-solve gitu ya problemnya. Oke. Menjembatani antara talent dengan perusahaan. Apakah lu juga memberikan fasilitas seperti job street atau mungkin lu ada connection sama company sehingga lu punya listnya, terus nanti lu rekomen murid-murid lu dengan nilai tes yang seperti ini, nanti lu ada cocok-cocokan gitu gak? Untuk sekarang belum ya, gitu. Tapi mostly kita akan lagi ngerjain ke sana lah gitu ya. Gitu. Jadi fokus gambarannya kita akan jadi jembatan sih sebenarnya. Lu semua muridnya Coding Studio nih, leader CEO-nya habis bicara bahwa nanti bakal ada fasilitas untuk matchmaking ya, sama mix match sama company untuk bisa bantuin kalian dapat kerjaan. Betul. Total murid sekarang ada berapa, Bro? Dan start dari kapan BTW? Start mulai dari 2020 Juni. Sekarang kalau total murid sih kita udah 100.000 murid dari 270 kota di Indonesia. Gitu. Itu kelas berarti Juni 2020 sama Seta bareng, Bro. Iya. Seangkatan kita. Seangkatan benar. Tos online. Tos jauh. Di seangkatan ya Mas Seta, kita juga 2020. Tapi udah 100.000 ya. Betul. Itu kelasnya recordings atau gimana, Bro? Mostly kalau 100.000 banyaknya on demand gitu ya. Tapi kalau live kelasnya sih kita juga beberapa baru mulai kan gitu ya. Jadi angkanya sih masih ratusan ribuan lah ya. Kenapa dipisah live class sama on demand? Awalnya live class dulu apa on demand dulu? On demand. Sebenarnya kita fokusnya malah inginnya sih on demand semua.
karena kan lebih scalable gitu Yes. ya, dan juga operasionalnya nggak lebih ribet ya. Cuma ternyata kalau di edutech itu setiap produk itu punya engagement yang beda-beda gitu ya. Seperti on demand ya kan, misalkan engagementnya ya memang lebih mudah tapi engagementnya low gitu ya. Mungkin secara kualitas orang yang belajar di situ juga berbeda dengan di live class gitu. Itu sih sebenarnya kenapa perlu istilahnya secara produk tuh emang sangat jauh berbeda gitu ya antara live class sama on demand itu. Tapi hasil dari output dari murid-murid yang lulus atau yang beres belajar on demand class itu berapa persen kemungkinan dia lebih baik dibanding yang live class? Apakah pasti lebih baik yang on demand class atau gimana? Secara produk udah pasti live class akan lebih better dibanding on demand gitu. Oke. Karena on demand itu masalah semua edutech gitu ya. Biasa adalah completion rate yang sangat rendah gitu. Itu yang menjadi problem biasanya. Compression. Completion rate. Completion. Oh, oke. Penyelesaian belajarnya itu sangat rendah gitu ya. Orang mau selesai belajar itu mungkin kalau semua edutech mungkin di sekitar kadang 10-20% gitu ya. Nah itu akhirnya yang bikin orang itu cuma beli tapi kadang-kadang dia nggak sampai selesai gitu. Itu yang jadi kendalanya gitu. Beda dengan live class kan dia udah bayar dan kita paksa buat kalau memang untuk dapat sertifikatnya ya mereka harus nyelesain minimal 80%, 70% gitu ya. Tapi ada juga yang berhenti yang live class. Mostly tapi kan secara ini minimal kalau mau dapetin sertifikat dia harus ngikutin minimum kehadiran kita gitu. Jadi setidaknya udah ngikutin standar kita gitu. Beda dengan on demand kita mungkin karena sifatnya apalagi nggak ada waktu ya, tidak terikat waktu, jadi mereka bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Kadang-kadang itu yang bikin kayak santai deh belajarnya kapan aja. Akhirnya lama-lama kelamaan lupa terus akhirnya nggak diakses lagi. Meski kita udah kasih reminder juga kadang-kadang ya, tapi ya biasalah ya kan kita udahlah nanti gitu mulai belajarnya lagi kayak gitu. Duolingo itu dia punya reminder untuk ngingetin audiensnya dengan data ketika orang-orang itu lagi time spend magang HP tinggi. Betul. Jadi si Duolingo itu ngingetin gitu kan, kamu sudah tidak buka Duolingo selama sekian hari nih gitu kan. Betul. Gitu. Terus kalau untuk pricingnya sendiri yang live class sama yang on demand class? Nah, secara harga juga memang beda jauh banget ya gitu ya. Kalau on demand kan kita mungkin startnya 100 sampai 300 mungkin sampai 500 ribuan lah ya. Gitu. Tapi kalau live class kita ada yang 1 juta bahkan sampai 20 jutaan pun ada kita produknya. Wah. Gitu. Jadi memang dari segi kualitas pricing pun beda jauh ya gitu. Wah. Yang on demand class-nya 100 berapa? 150 ribu? 100 ribu sampai 50 ribu. Untuk berapa lama durasi belajar? Kalau belajarnya sih sebenarnya kan aksesnya selamanya. Tapi kalau mereka benar-benar belajar itu minimum 1 minggu 2 minggu itu sebenarnya udah kelar mereka sebenarnya. Jadi mereka sebenarnya bisa untuk ngakses satu materi kan? Satu materi. Gitu. Ada berapa materi yang on demand? Sekarang kita udah tersedia produk on demand tuh 50-an lah ya. 50. Oke. Itu termasuk bundling dan lain-lain. Itu total variabelnya kita ada 50 produk course yang kita sediakan. Boleh kasih tahu nggak tuh apa aja tuh kelas-kelas itu yang on demand? Kita ada di spesifik digital talent ya, cyber security gitu ya, data gitu ya. Gokil bro, cyber security bro, CTK kemarin terbang ya lanjut. Sorry bercanda gua. lanjut. Data analis gitu ya. Terus apalagi programming gitu ya, programming ya web gitu ya. Terus digital marketing gitu ya. Mostly ya on demand job yang memang lagi memang dibutuhkan lah di industri gitu. Yang sekarang lagi dibutuhkan di industri kayak product management, terus devs, front end, back end gitu ada ya, semua. Ya. Front end, back end ada. Oke. Kalau mungkin tadi misalkan product management kita belum ada gitu ya. Tapi mostly sebenarnya secara ketersediaan sih ke variabelnya di setiap kategori kita udah ada lah minimal 1. Blockchain belum ada tuh. Belum ya. Betul. Karena di Indonesia kan industrinya belum segede itu ya gitu ya. Iya sih betul. Jadi kita ngajarin pun ya cuma sekedar buat pengetahuan sih. Mungkin kita ada tapi paling buat basic aja ya. Tapi kalau untuk kerja mostly di Indonesia industrinya belum segede di luar negeri gitu ya. Jadi sayang juga mereka belajar di kita tapi dia nggak dapat punya saluran ke next stepnya lah gitu ya. Gitu. Ini BTW guys nih awal-awal kita ngomongin bisnis dulu ya. Jadi mungkin kalau yang penasaran tentang fokus duitnya, nih di bisnisnya ntar kita korek tentang duitnya. Anyway,
Memang yang namanya digital product itu dia unlimited scalability. Betul. Maksudnya unlimited scalability ini adalah tidak ada batasan atas yang menyebabkan produk ini tidak bisa dijual lebih banyak. Betul. Maksudnya kalau misalkan yang live class ini sama kayak Seta, jumlah pengajar kita ada 50, jumlah murid maksimal 1000. Ya. Kalau ada 1001 murid, satu murid itu nggak bisa diajar tuh. Diajar, betul. Karena murid pengajarnya cuma 50. Betul, Kita betul. harus cari satu lagi pengajar untuk bisa dapat 1010 murid gitu. betul. Karena ada 1001 yang daftar kurang 9 murid gitu. Betul. Jadi ada yang menyebabkan batas atas yaitu jumlah guru. Betul. Tapi dengan digital product, kamu sekali record itu bisa beberapa kali dijual. Betul. As long as the materialnya nggak update. Nggak update, betul. Gitu kan. That's the digital product of hubungannya sama scalability of Betul, business. betul. Gitu ya. Nah, kalau yang si live class kan dia jadi limited scalability, Betul. tapi kelebihannya adalah dia bisa dijual lebih mahal. Betul. Karena menjanjikan quality yang pasti outputnya lebih baik dibanding yang unlimited scalability tadi. Betul. Yang on demand. Ya Betul. kan. Kalau kita bicara lifetime-nya sendiri, yang unlimited scalability ini, maksudnya yang on demand tadi ini, rata-rata orang belajar berapa lama ya? Belajar apanya nih? Untuk apa namanya? Sorry, satu orang dia mengeluarkan uang itu paling banyak berapa gitu? Berapa kali? Kalau yang live tadi kan dia bisa 1 juta sampai 20 jutaan. Ya. Kalau yang on demand dia 100 ribuan sampai 150 ribuan. Ya, betul. Nah, dia ada berapa rata? Ada nggak datanya satu orang ini yang beli on demand doang itu dia mengeluarkan uang berapa banyak sih? Oke. Sebenarnya kita ngitungin salah satunya adalah indeksnya itu di retention rate ya. Retention rate kita tuh di angka 20 sampai 30%. Oke. Jadi berarti kurang lebih orang yang beli lebih dari 2 kali dari 100 ribu tadi tinggal kali aja 20 sampai 30% tadi gitu ya. Secara lifetime value sih sebenarnya kita rata-ratakan gitu ya. Mungkin kalau di rata-ratakan secara 1 tahun gitu ya. Mungkin kalau untuk on demand-nya sih sekitar 500 sampai 600 ribuan lah gitu ya. Gitu. Berarti satu orang rata-rata beli kelas itu 5 ya. 5 sampai 6 kelas ya. Betul. Nah, kalau yang live kelas nih itu produk 1 juta sama 20 juta bedanya apa? Yang 20 juta tuh ada sertifikasinya lah ya. Oh, ada sertifikasi juga. Sertifikasinya apa tuh? Sertifikasinya memang levelnya internasional. Oh, Itu yang bikin beda. contohnya. Salah satunya kita punya sertifikasi namanya dari Isi Konsil gitu ya. Itu lembaga sertifikasi internasional. Gitu. Itu dijualnya memang kita di 19 sampai 20 jutaan gitu ya. Oh, sertifikatnya apa? Yang mengeluarkan sertifikatnya siapa? Isi Konsil tadi nama sertifikasinya namanya CH. CH tuh Certified Ethical Hacker. Ethical Hacker. CEH Certified Ethical Hacker. Ya. Jadi orang-orang yang punya sertifikasi CEH atau Certified Ethical Hacker ini adalah orang-orang yang lulus dari Coding Studio, yang lulus dari Coding Studio dan sudah mengambil ujian sertifikasi yang bikin ujiannya adalah Isi Konsilnya. si konsilnya. Ya. Dan biasanya orang-orang yang sudah dapat CEH ini dia dapat pekerjaan dengan gaji rata-rata berapa? Mostly kalau cyber security di Indonesia ya. Ini di Indonesia bukan di luar negeri. Di Indonesia sih bisa starting ya 20-30 jutaan. Udah pasti udah di puluhan juta lah ya. 20 juta. 15 juta plus. Ya, sekitar Under 15 juta ada? Cukup jarang kalau emang dia, kecuali dia di perusahaan yang aneh lah ya. Contoh kan ada IT dia minta CH, tapi kalau di benar-benar jadi cyber security spesialis atau dia kerja di cyber security consultant gitu ya. Pasti di atas 15 sih harusnya. Karena orang yang punya kemampuan cyber security ini kan masih dikit ya di Indonesia gitu ya. Jadi memang harganya masih mahal gitu dibanding front end developer gitu ya atau back end gitu itu secara supply kan lebih banyak ya. Tapi modal belajarnya lumayan ya 20 juta ya. Betul. Berapa lama tuh gua bayar 20 juta tuh berapa lama gua sampai dapat sertifikat CH? Itu 5 hari gitu ya. 5 hari itu kurang lebih belajarnya tapi 40 jam. Jadi 1 hari itu 8 jam. Itu belajar dari jam 9 sampai jam 5-an gitu lah. Itu gua pasti bisa nge-hacking tuh. Siapapun bisa belajar dengan hari. Ethical hacker tuh beda sama hacking liar ya. Nah, jadi kita tahu ya, hacking itu semua orang sebenarnya bisa nge-hacking. Tapi bisa nggak semua orang yang hacking ini mempunyai etika yang baik ketika lu kerja di perusahaan? Atau lu kayak
punya project nih misalkan, tolong dong auditing atau apa gitu ya. Kalau lu nggak punya batasan tertentu yang lu nggak pernah pelajarin, akhirnya lu cuma jadi hacker liar ya kan. Nah, ethical hacker itu mempelajari gimana sih menjadi hacker profesional yang lu dibayar dan legal dan tenang gitu. Kerjaan lu tenang. Jadi bukan yang kayak ya udah lu jadi ngehack liar aja gitu. Jadi yang hack sana hack sini, tapi ya duitnya banyak, tapi kan ya kita nggak tenang ya gitu. Tapi kalau ethical hacker tuh gimana sih lu jadi hacker tapi lu kerja sama perusahaan tuh gimana gitu ya. Batasan-batasannya itu nanti dipelajarin. Nah, sebenarnya ethical hacker tuh mempelajari apa sih etika-etika yang harus ditaatin oleh hacker gitu. Nah, itu yang dipelajarinnya sebenarnya. Untuk hackingnya dan lain-lain akan dipelajari, tapi akan cukup lebih banyaknya tentang tadi tuh gitu ya. Outputnya sebenarnya gimana sih dia menjadi seorang hacker yang profesional gitu ya. Terutama dia paham, oh ini batasannya gitu ya. Nggak boleh ngelawan A gitu ya. Apa sih kayak di Indonesia kan ada UU ITE misalkan. Gimana sih biar dia kerja perusahaan tapi dia misalnya dihack, boleh nggak sih dia tiba-tiba ngelakuin doxing atau apa gitu ya. Kayak gitu-gitulah ya kurang lebih. Itu yang dipelajarin sebenarnya mostly. Tapi kalau gue from zero, I'm no one, I'm nobody, gue bisa menyelamatkan perusahaan tempat gue kerja. Betul. As a hacker defender bahasanya lah ya. Betul. Itu gue benar-benar belajar how to cracking sama how to mengembalikan apa yang sudah di crack gitu ya. Iya. Wah, gokil. 5 hari bro. 5 hari bro. Lu belajar 8 jam ya sama kayak sekolah bro. Betul. Nextnya sih ada lagi ya yang lebih advance. Namanya itu misalkan CPEN gitu ya. CPEN itu apa? Pen tester lah ya. Dia yang benar-benar dia di atasnya CH. Di Indonesia sendiri yang megang CPEN itu dengar dari orang isi konsilnya kurang lebih baru 5 sampai 6 orang yang punya CPEN ini. Se-Indonesia. Indonesia. Wah. Kalau yang temennya Raymond Chin itu siapa namanya lu? Yang dia punya jasa cyber security itu? Dia CPEN dia. Tahu nggak? Kenal nggak? Tahu. Waduh, nanti gue cek lah ya. Gue lupa nanti perlu cek lah. Tapi harusnya dia CH dan lain-lain. Ada sebenarnya sertifikasi cyber itu banyak ya. Kayak ada OSCP lah apa. Jadi cukup banyak sebenarnya alirannya. Ada CompTIA gitu ya. Jadi cukup banyak sebenarnya. Cuma one of yang demand juga yang paling banyak sebenarnya CH ini yang cukup di dunia ya terutama gitu. Jadi yang paling lama di market di industri gitu dibutuhin. Bro, dokter bedah kanker di Indonesia kayaknya lebih dari 100 orang mah, lebih 100 orang. Betul. Gajinya udah puluhan sampai berapa ratus juta tuh gitu kan. Ya. CPEN yang cuma 6 orang di Indonesia gaji berapa? Wah, ini gue nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak ada riset ya maksudnya. Belum pernah nanya-nanya gitu belum mungkin. Belum pernah nanya ya. Tapi maksudnya project cyber security kan apa ya? Mostly sebenarnya kalau ngelihat lebih ke kalau lu jadi punya perusahaan cyber security consultant dan lain-lain ya kan masih bener-bener fresh banget lah ya di Indonesia. Maksudnya udah banyak Kak, ya ada gitu tapi secara talentnya memang sangat sulit ya yang bisa bener-bener nguasain. Ya benar-benar cukup gede banget lah sebenarnya. Apalagi kayak contoh misalkan ada pemerintah lagi dihack atau apa ya, dia one of yang pasti akan top of mind gitu ya, gitu untuk dicari gitu. Untuk angkanya gua nggak pernah dikasih tahu sih bener-bener. Oh segini nih ya yang gede gitu ya. Belum pernah. Maksud gue pasti orang akan sangat tergiur jika mereka tahu angkanya. Ya tapi 100 juta ya. Ya 3 digit sih pasti ya. Oh serius lu? Ya pasti yang beberapa yang sebulan. Yang top 1% lah pasti ada lah ya. Gitu ya. Tapi kalau yang consulting yang mungkin associate sih ya gue punya teman ya kebetulan teman gue yang dewa banget sih dia puluhan juta lah ya. Gue pernah denger tanya income-nya dan lain-lain. Gue denger ya sekitar puluhan juta. Ya cuma 6 orang di Indonesia ini sangkatan gue ya dan bukan yang bukan punya yang sertifikasi di atas itu ya. Teman gue sekitar puluhan juta tapi kalau yang di level atasnya sih pasti ya projectnya pasti lebih gede gitu dia. Pertanyaan gue yang ngajar si CEH ini CEH juga ya, atau yang ngajar CEH adalah CPEN? Yang ngajarnya adalah namanya CEH Master. Dia yang udah punya sertifikasi di atasnya. Ini udah kayak karate ya, sabuk putih, kuning, hijau gitu kan. Ya, jadi urutannya gimana bro? Bisa ceritain nggak? Dalam cyber security journey gitu ya, from the newbie sampai ke masternya itu di muka bumi ini sertifikasi levelnya ada apa aja? Yang basic sih sebenarnya ada namanya CESCEW gitu ya. Itu yang paling basic banget. Itu kayak belajar gimana sih kita ngegunain privacy gitu ya dan lain-lain gitu ya. Itu paling basic banget lah ya. Nextnya baru langsung ke CH sebenarnya gitu ya disaranin. Terus nanti ada CPEN. CPEN itu yang advance. Ini yang diisi konsil by the way ya. Sebenarnya
Ini kalau ini dibuat yang pen testing. Jadi kalau di cybersecurity itu ada namanya red team sama blue team. Blue team itu defense, Oh. red team itu yang nyerang. Oh, gue keren kayak main PB kita. Gitu. Blue team, red team. Ya, red team itu yang nyerang, Oke. yang ngetes inilah ya, dia attack gitu ya fungsinya. Yang defense itu yang blue teamnya, gitu, dia warna biru. Sebenarnya ada lagi purple gitu ya, dan lain-lain yang baru-baru. Cuma mostly sebenarnya 2 itu yang sertifikasi yang memang udah populer lah gitu. Itu di atas CH apa ketika Ya, CH? CH tuh di merah tadi. Di biru juga ada sebenarnya gitu ya. Gitu. Yang coding studio ajarkan adalah tim yang merah. Kita masih di merah gitu. Karena mostly orang-orang yang menarik orang tuh ingat attack kan ya gitu ya. Sebenarnya gitu. Oke. Jadi ada ya ethical tapi ngetek. Ya. Tapi Kayak maksudnya mana? ya ethical kita tahu ada etikanya gitu. Iya. Gitu. Tapi attack tapi etik ada ya kayak gitu ya. Ada gitu. Wah, ini rada-rada menarik nih. Oke. Jadi cyber security ini yang dari tadi Iza ceritain ini adalah apa ya? Winning produknya Coding Studio sekarang ya berarti ya? Betul, kedua data. Kedua data. Karena kan data terkait sama AI ya. Gitu, ya machine learning gitu ya. Itu yang lagi topnya lah ya. Ada sertifikasinya juga? Kita data belum gitu ya. Tapi kita lagi cari juga sih ya gitu untuk data sertifikasinya kemana gitu. Data, machine learning, AI? Belum, kita masih arahnya sih ke data science ya, untuk data science gitu, karena mostly di Indonesia juga kalau AI-nya kan mungkin belum terlalu banyak juga ya perusahaan IT Kalau yang kelas on demand cara menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar ada nggak? belum ada. Bro bikin bro. Ya. Wajib bikin bro. Lu jual 100.000 tuh lu yang beli ratusan ribu orang kayaknya Ya, itu. benar. Iya. Nggak salah. Soalnya dari Seta aja kayaknya gue bakal beli pasti sih kalau ada buat prompting GPT. Prompting. Maksud gue from orang yang nggak tahu GPT sampai dia bisa mengurangi 2 ya. Ya. Satu SDM atau satu efficiency cost. Betul. Yang kedua human capital cost gitu Betul, kan. betul, Jadi betul. yang tadinya ini kerjaan dikeroyokin 3 orang, ya, satu betul. orang Satu doang. orang, betul. Atau yang tadi dikerjain 2 orang jadi 2 jam jadi 1 jam. 1 jam betul. Gitu. Ini wajib sih bagi gua sih. Kayaknya akan sangat membantu sih. Betul. Next lah, Gitu. gua terima sarannya nih. Thank you Iya, banget. mantep. Terus dengan produk seperti tadi, mari kita bahas timnya. Human capital lu ada berapa orang bro tim bro? Sekarang kalau secara karyawan kita punya sekitar 17-an. Sisanya mungkin, tapi ya kita punya pengajar-pengajarnya freelance. Pengajar freelance-nya mungkin gua nggak bisa kehitung lah, mungkin bisa puluhan lah ya. Gitu. Jadi kurang lebih komposisi timnya seperti itu. Kalau freelance tapi kan dia based on project ya, jadi nggak masuk di full time. Kalau gitu. pengajar yang ini yang on demand, yang on demand mah freelance. Kalau yang live class full time. Campur tadi, ada yang full time, ada yang freelance, tergantung lah ya. Kita kan punya ada yang anak-anak, yang ngajar buat anak-anak, ada yang full time, ada yang freelance juga, karena kan nyari orangnya sulit ya gitu. Jadi apalagi kita pengajarnya praktisi gitu beberapa. Jadi untuk Yang nyari praktisi kelas mana aja yang diajar sama pengajar freelance? Tadi biasanya cyber security misalkan, atau data yang biasanya memang materi-materi advance gitu ya, yang mana pengajarnya itu praktisi. Oke. Pengajar praktisi kan Sibuk. mereka emang udah punya kerjaan basic Yes. gitu. Jadi ngajarnya biasanya malam gitu ya, atau di weekend gitu, sehingga ya mau gak mau dia memang secara kontak harus freelance gitu, dan itu yang akan memberikan ya lulusan-lulusan kita juga bisa nyerap nih, oh ternyata kerja di industri juga gini nih, dia akan dapat apa ya, lebih bukan kayak cuma nih yang pengajarnya ya orang-orang yang biasa gitu, tapi ini yang ngajarnya adalah praktisi. Jadi si member-member kita juga bisa paham nih kalau di industri itu oh ngerjain cybersecurity gini, bikin reporting lah, bug reporting atau seperti apa gitu. Itu yang lebih real lah gitu ya, kurang lebih study case yang dikasih pun akan kurang lebih, jadi final project yang kita kerjain tuh ya itu yang mostly yang dikerjain di kerjaan gitu. Jadi ketika mereka nanti di dunia kerja kurang lebih punya gambaran kan kerjanya gimana sih gitu ya. Menarik. Boleh di spill nggak nih pengajar di coding studio yang paling mantep gitu ya, yang paling tinggi levelnya, kisaran fee-nya per project berapa bro? Ada kasih range gitu biar kebayang Fee gitu. ya? Fee-nya. Pendapatan mereka sebulan lah bahasanya lah. Range-nya. Double digit lebih. Ya 1 digit sampai double digit lah ya. Oke, 1 digit sampai double digit. Berarti range 10 plus minus lah ya berarti ya. Ya. Wih, mantap bro. Gila. Terus kalau tim 17 orang,
Semua WFH, WFO Campur. Karena kita punya divisi masing-masing. Contohnya misalkan divisi tech gitu ya. Divisi tech mungkin nggak harus juga harus WFO. Jadi beberapa kita remote gitu ya, misalkan divisi tech gitu ya. Tapi kalau untuk yang memang megangnya operasional ya dia WFO gitu ya. Biasanya sih yang di front office sih rata-rata WFO, tapi yang back office sih cukup hybrid lah gitu ya. Jadi nggak terikat dengan WFO gitu. Terus yang WFO cemburu nggak sama yang WFH? Apa yang WFH cemburu nggak mau yang WFO? Kita kan pakai sistem ya, jadi tetap yang WFH kan bukan berarti nggak kerja ya. Kita ada sistem absensi gitu ya, yang mana harus tetap juga report dan lain-lain ya. Sebenarnya kan hanya beda kerjaan juga ya by the way gitu. Jadi harusnya sih nggak cemburu ya gitu ya, karena ini soal beda tanggung jawab aja gitu, beda role gitu ya. Profit margin di under 30 atau 30 plus range-nya sih kalau lagi peak berapa, kalau lagi low? Kalau peak bisa di 60-70% gitu Weh, ya. gokil. Tapi kalau under ya bisa 20%, 15% gitu ya. Kalau kita emang lagi cukup Bentar, itu yang 60% 70% yang live class, bro. Enggak, live class sebenarnya kita kalau dihitung-hitung mungkin 50%-an lah ya, 40-50. Tapi kalau on demand ya bisa 60. Ya mostly kalau kita enggak. Ini net kan? Net, betul. Wah, gokil, bro. Tapi kalau untuk on demand tadi ya bisa, bahkan kan sebenarnya kalau kita nggak bakar duit untuk iklan gitu ya, bisa 80-90%-an lah gitu ya. Gitu. Wah, gokil juga. Karena digital produk kan nggak punya COGS gitu. Itu yang bikin bedanya. Terus berarti kedepannya Coding Studio harapannya next target apa ya, OKR-nya yang lagi tinggi, North Star-nya apa nih? Kira-kira nih bisa di-share aja. Sebenarnya kita Coding Studio ingin jadi tech company sih sebenarnya nextnya. Tech company. Ya kalau kita nggak mau terlalu jadi education gitu ya. Karena kita nggak mau ngejalin bisnis as usual yang memang sudah ada di pasar gitu ya. Kita ingin cari gimana cara ngedisrupsi edukasi ini sendiri gitu ya, melalui teknologi tentunya gitu ya. Entah mungkin arahnya kita mungkin jadi online vocation gitu ya, atau online university gitu ya. Kita belum tahu arahnya kemana, lagi cari ke sana menggunakan teknologi, karena nanti ketika udah pakai tech ini ya kan scalability-nya dan kita bisa ngedisrupsi dengan kompetisi yang dengan berbeda gitu ya. Dengan cara ya kita nggak harus tarung sama LPK yang konvensional gitu ya. Gitu. Jadi arahnya sih kita lagi mempersiapkan ke arah sana sih gitu, yang mana kita ngedisrupsi cara main yang mungkin masih konvensional gitu, sehingga secara scalability dan kita bisa growing lebih cepat gitu dibanding konvensional gitu. Nice. Lanjut, selain Coding Studio, lo ada bisnis apa lagi, bro? Sisanya sih sebenarnya bukan bisnis inilah ya, sebenarnya nggak dihitung lah beberapa ya. Mungkin kayak agensi, gue punya laundry, tapi itu bisnis itu bukan terlalu bisnis lah gitu ya, cuma investing lah gue pikir. Kok lu jadi laundry sih, kan education, agensi, education jasa, agensi jasa. Kenapa jadi laundry? Ini kebetulan gue diajak nih, gara-gara diajak. Gimana? Jadi gue punya temen gitu ya, jadi dia ngejelasin lah tentang bisnis laundry dan lain-lain ya. Gue karena ini kebetulan temen gitu ya, dan kita teman project, teman kampus yang mana kita ya sering nongkrong bareng dan lain, dan kita punya cukup nyambung lah buat kerja juga ya. Jadi bukan cuma teman nongkrong yang hahi doang gitu, yang mana kalau diajak ngobrol serius cukup paham lah gitu. Jadi kalau hahi bisa, tapi ini teman apa nih? Teman kampus gua. Kampus. Lu kampus di mana BTW? Di Binus. Jurusan? Manajemen. Angkatan? Gua lulus di 2021, berarti masuk 2017 ya. Lu 2021 lulus. 2020 lu start Coding Studio, masih kuliah dong lu. Benar. Wah. Sakit. Lulusan berapa? Kelahiran 2000. Kelahiran 99. Bro, orang masih kuliah udah start bisnis, sekarang udah pengajarnya udah puluhan, muridnya ratusan ribu. Pengen dikorek kagak enak. Gue tahu sebenarnya itu ngiklan dia berapa juta ya kan. Berapa juta itu berapa persen dari marketing budgetnya sekian persen, omsetnya sekian itu kan. Pengen gue korek cuman gak enak. Kapan-kapan aja lah, kapan-kapan. Gila emang orang ini nih, jarang-jarang nih manusia-manusia kayak gini. Lu pernah tes IQ gak? IQ berapa, bro? Gue nggak tahu ya, sejujurnya gue juga udah lupa gitu ya. Tes IQ
beneran gitu ya. Mungkin harusnya 100 belasan gitu ya. Gue nggak pernah tes, nggak pernah tes Gak IQ. mungkin. Gak mungkin. Ya, Itu gua- kapan SMP? SMP mungkin ya. Gue SMP. nggak pernah terlalu ingat gitu ya. Iya. Soalnya orang-orang gila yang gue undang nih biasanya IQ 120 plus. Gue sih manusia biasa ya. Gue nggak Gak terlalu pinter mungkin. lah. Gua mungkin lah. Gue sekolah nggak terlalu pinter-pinter banget. BTW ini coding studio lu sendiri, Bro. Teman sama teman. Kita Oke. bertiga. Oke, timnya gimana nih? Komposisi timnya nih. Bagi bagian. Balik ke coding studio Ya. dikit lagi. Mostly gue fokus di marketing sama bisnis. Oke. Terus ada teman gue namanya Calvin, dia mostly megang operasional, finance gitu ya. Satu lagi dia teman gue namanya Rais, dia megang tech gitu. Secara komposisinya sebenarnya kayak gitu sih. Enggak. Jadi ada tech person, ada operational finance person, Ya. lu marketing person. Betul. Wih, gila. Marketing Cukup person. hokinya karena kebetulan kita punya bertiga ini skill setnya beda-beda nih, jadi nggak nabrak lah ya. Jadi bukan kayak bangun bisnis terus yang ada yang satu yang gabut gitu ya. Terus kalau si background dari kuliahnya Calvin sama yang orang tech apa? Kalau lu kan tadi apa? Manajemen, Manajemen. Kalau Calvin dia SI, satu lagi sistem informasi. SI juga. SI juga. Cuma mostly kita kan terhubung gara-gara komputer club ya, jadi Weh, ini apa cukup nih? banyak Komputer ya. club nih apa nih? Komputer club nih apa nih? Jadi kita tergabung sama UKM namanya BNCC gitu ya. Mereka semua orang BINUS. Orang BINUS semua. Oke. Gitu. Jadi kita satu kampus. Shout gitu out BINUS, keren kampusnya. gitu ya. Terus kita join namanya UKM. Gua join namanya BNCC gitu ya. Yang mana waktu itu cukup relate sama tech event lah gitu ya. Dulu gua bayangin gue 2018 gue masih semester 3. Gua datang ke event Tech in Asia gitu. Dibayar ya tiket Tech in Asia aja sejutaan gitu Iya. ya gitu. Itu lu masih semester berapa? semester 3. Gila. Semester 2 malah berarti, benar. Gua aja baru datang ke Tech in Asia semester tahun 2, semester ini. 3-an gitu ya. Gue waktu itu udah Tech in Asia, gue ikut waktu itu ada namanya Startup Weekend gitu ya. Gue pitching ke pakai bahasa Inggris ke orang-orang ke orang-orang yang udah gila gitu Apa ya. yang lu pitching apa? Modelnya apa Ya yang lu pitching? kayak lomba startup gitulah ya. Oke. Satu hari lu kayak hackathon gitulah ya. Jadi kan ada terus kita juga waktu itu ngadain hackathon dan job fair. Dulu bayangin lu bisa ngedatangin sponsor ya. Di BNCC sih satu-satunya event yang bisa ngedatangin sponsor tiket.com, Wah, gila. Bukalapak, Tokopedia juga ada. Gila. Terus waktu itu Gojek, Grab juga ada. Gojek sama Grab aja kita satuin waktu itu. Gila nggak? Sakit, gokil. Dan mereka semua sangkatan sama lu? Sangkatan ya teman-teman gue, dua-duanya teman. Oke, nice. Terus nih pembelajaran buat kita semua yang punya bisnis. Menurut lu seberapa penting sih tim atau seberapa penting sih memilih tim dalam kesuksesan sebuah bisnis? Menurut gua penting banget ya. Karena mostly bisnis ini kan yang paling penting itu orangnya sebenarnya ngejalanin gitu ya, bukan soal idenya gitu ya. Menurut gua kadang sebenarnya gue cukup setuju kalau misalkan ide itu overrated gitu ya. Karena pada akhirnya siapa yang eksekusinya yang akan lebih penting gitu ya. Gimana cara jalanin bisnisnya gitu ya, karena ya bisnis ide yang keren mah ya gampang gitu ya, tapi kan kayak tim sepak bola gitu ya, maksudnya banyak gitu ya, maksudnya datengin pemain-pemain keren tapi juga banyak yang flop juga ya gitu ya. Nah sama mungkin kayak bisnis pun pada akhirnya orang nih, timnya gitu yang akan penting gitu ya. Nggak harus semuanya bagus-bagus, tapi yang penting kayak puzzle gitu ya, saling cocok aja gitu ya. Itu sih yang perlu di make sure di awal gitu ya. Nyari puzzle-nya ini nih yang memang sulit gitu ya. Gitu. Jadi bukan kayak wah sini gila ya, keren ya, tapi belum tentu dia bakal cocok kalau jalanin bisnis sama kita kan gitu ya. Kayak gitu sih sebenarnya. Lu ada rumus ini nggak, Lu ada rumus yang menurut lu ini sangat cocok atau minimal dalam sebuah tim membentuk bisnis baru atau startup baru harus ada ininya gitu. Oke. Ada nggak rumusnya? Kalau startup yang paling penting kan satu sebenarnya orang produk gitu ya. 2 orang marketingnya gitu ya. 3 yang bisa ngurus operasionalnya lah gitu ya. Jadi sebenarnya 3 inilah sebenarnya yang cukup yang make sure lah ya. Tapi mostly sebenarnya nggak ada ilmu pasti gitu ya. Sebenarnya yang tadi pada akhirnya kalau bisa jangan sampai bangun bisnis itu tadi tuh sebenarnya punya skill setnya sama, terus kurang lebih kayaknya orangnya tuh karakternya mirip-mirip juga. Ya. Ya udah kalau disatuin ya Sama. sulit juga tuh, nggak akan terlalu kemana-mana sebenarnya. Jadi kalau bisa juga
harus ada pembeda nih, kita bangun tim tuh gitu ya. Antara gua sama lu nih, ya perlu ada sesuatu yang beda nih kita kalau kita secara skill set gitu ya. Nah, itu biasanya akan lebih oke gitu dibanding kayak tiga nih secara idenya sama gitu, terus ketika nanti diskusi itu kayak oke gitu. Jadi nggak ada diskusi lanjutan untuk secara bisnisnya gitu. Jadi bagus banget buat kayak cari mana nih, ini orangnya secara skill setnya beda nih sama gua ya. Dan memang saling melengkapi lah gitu ya. Nah, itu yang paling cocok sebenarnya. Gitu ya. Nah, berbeda itu bisa dua kemungkinan. Betul. Yang satu melengkapi, yang satu bermusuhan karena berselisih. Betul. Ya kan? Betul. Nah, bagaimana cara lu menemukan menjadikan perbedaan sebagai melengkapi over berselisih? Oke, paham. Pernah nggak lu karena berbeda malah jadi berselisih gitu? Dan solvingnya gimana gitu? Sejauh ini pasti akan terjadi. Justru menurut gua istilahnya selama perjalanan itu justru makin bagus kalau memang ada perbedaan pendapat tadi gitu ya. Atau yang istilahnya berselisih lah dan lain-lain, karena itu yang bikin sebenarnya ide itu makin tajam ya kan. Gitu. Karena justru kalau yang oke aja biasanya ya kayak yes bos aja gitu ya. Biasanya nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi perselisihannya yang penting kita jangan dibawa perasaan aja gitu, mungkin selama diskusi sebenarnya gitu. Yang penting cari aja yang memang cara bangun tim, cari orang yang no drama aja sih menurut gue ya. Jadi perbedaan tuh pasti ada gitu dan emang ada istilahnya diskusi panas dan lain, tapi ya pada akhirnya kan kalau kita sama-sama dewasa gitu ya, ya diskusinya endingnya pasti ada yang ke hal yang baik gitu dibanding yang buruknya. Tapi kalau udah satunya udah baper gitu ya, wah tiba-tiba nggak enak gitu ya, tiba-tiba jadi sakit hati, itu yang sulit kan sebenarnya kan. Betul. Ya konflik dan lain pasti akan terjadi gitu ya, gitu ya. Itu hal wajar, tapi pada akhirnya gimana kita nge-solving tadi tuh, ini emang perbedaan yang kurang memang oke nih pendapat dia kayaknya gitu ya. Kalau dilihat-lihat gitu secara objektif gitu ya. Tapi kalau udah kita ngeliatnya dari sisi pandang subjektif gitu, wah gila nih, gue kayak nggak terima nih misalkan gitu ya dengan pendapat dia gitu ya, karena beda gitu ya. Ngerasa bahwa pendapat kita lebih oke gitu ya. Ya itu yang nggak bagus sebenarnya kan gitu ya. Itu sih menurut gue ya gitu. Gue lebih suka justru perbedaan gitu ya dibanding kayak orangnya tuh sama semua kayak terus lah ini ngapain bikin kelompok gitu kalau udah nggak ada kayak sebuah diskusi yang ada merah semua gitu ya. Gitu ya bangun aja misalkan apa tuh mungkin cuma nongkrong aja ya mungkin kalau buat nongkrong sih oke gitu ya gitu. Mungkin buat nongkrong buat hahihi sih mungkin oke, tapi kalau buat bisnis sih menurut gue kurang menyarankan sih gitu ya, yang terlalu bener-bener kayak tidak ada kayak wah nggak enak nih gitu ya terus sama pendapatnya udah gue ikut lu aja deh gitu. Mungkin akhirnya kan itu akhirnya ya nggak akan terlalu kemana-mana gitu ya secara bisnis gitu. Oke, nice insight. Lanjut, kalau kita bicara tentang kisah lu sampai akhirnya lu menemukan passion untuk berbisnis nih, ya kan? Ini apa sih yang mendasari atau melatar belakangi lu seorang Iza untuk gua memilih jalan untuk start bisnis gitu? Ya, paham. Apa lu dulu waktu masih SMA pernah apa gitu, SMP, SD atau pernah kayak gua kan dulu waktu masih SD tuh ditanya sama guru gua, kamu kalau udah gede cita-citanya mau jadi apa gitu kan. Dulu gua jawabnya profesor gua dulu. Karena jawabnya tuh karena gua tahu orang pinter tuh di respect. Dulu mama gua dokter di respect satu RT kayaknya tuh ya kan. Nah tapi makin kesini kok gua ngelihatnya orang-orang yang kaya yang hidupnya lebih enak gitu. Paham ya. Dapat akses atau hidupnya lebih mudah dibanding yang tidak punya yang tidak kaya bla 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 gitu. Paham. Jadi akhirnya kalau sejak SMP gua ditanya lagi cita-citamu mau jadi apa? Gua mau jadi orang kaya gitu. Kebayang. SMP ya. Ya kan? Nah, kalau lu apa? Ada enggak cita-cita gitu? Cita-cita banget sih. Gua waktu itu belum, mostly gue terkait dengan kayak jadi detektif gitu ya. Wih. Suka Conan gitu ya gitu. Terus dulu gue pas SMP gitu nonton kayak CSI gitu ya, keren juga ya jadi dokter forensik gitu ya, yang nyari penjahat gitu ya. Tapi pas ngelihat wah di Indonesia beda mungkin ya secara culture detektif itu, wah mengerikan juga gitu ya. Terus gue kebetulan mungkin nggak terlalu suka darah-darahan juga gitu, cukup mual kalau ngelihat. Oh gitu. Gue kayaknya gak cocok nih ternyata ya jadi seorang Iza tuh takut ya ngeliat darah-darah ya berarti. Lebih ke mual aja ya kayak. Mual. Kalau ngeliat gak kuat juga ya gitu. Apalagi kalau kriminal kan ya pastinya korbannya kan ya keadaannya ini ya cukup
beda lah gitu ya dengan keadaan-keadaan meninggal yang biasanya gitu ya. Nah SMA kebetulan gue jurusan IPA gitu ya. Dulu gue jadi ketua OSIS soalnya. Jadi itu sebenarnya fase momen yang bikin ngerubah hidup gue gitu ya. Kenapa tuh? Karena gue IPA dulu kelas 10 gue mungkin cukup oke lah, dalam artian secara nilai akademis gue cukup bagus gitu ya. Gue masih ingat gue semester 1 gue nilai kimia aja 90. Wah gila. Terus nilai biologi rata-rata nilai gue tuh cukup bagus gitu ya. Oke. Lalu kelas 11 ketika gue jadi ketua OSIS ini, fase belajar gue tuh makin dikit. Dan sebenarnya bukan salah OSISnya ya, tapi salah guanya mostly gitu. Bahwa time management gue buruk gitu ya. Akhirnya gue itu di-spend mungkin dalam 1 tahun itu bisa sebulan 2 bulan untuk di luar. Jadi banyak gak belajarnya sebenarnya gue. Wah, oke. Gue ikut GO gitu ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Cuma gue datang ke les itu bukan buat belajar, tapi buat nongkrong. Main. Gitu, buat hai. Sama lagi. Buat hai sama Sama temen lagi, gitu. iya, Jadi kayak iya. ketawa-ketawa terus Iya. datang tidur gitu. Pas udah kuis nyalin punya teman gitu ya. Kayak gitulah maksudnya. Iya, itu buang-buang duit parah gak sih zaman dulu kita. Buang-buang duit parah Gue gitu juga ya, dulu maksudnya. gitu, cuman gue di Magama gue dulu. Ya gitu. Jadi cuma nongkrong aja tujuannya. Iya. Gue yang paling gak sabar ke GO tuh cuma buat ke warung yuk gitu, kayak makan gitu ya. Kayak aduh kata gue ngapain gitu. Malah dulu gue bahkan ngajakin guru gue nongkrong bro. Iya. Terus gue tahu guru gue tuh suka sama game sesuatu. Akhirnya gue ngajakin ngomongin game. Ya kayak gitu maksudnya datang Pas di kelas pas guru yang gue ajakin ngomong game ini ngajar, gue malah kagak merhatiin gitu. Ya. Pas udah di luar kelas baru gue ajak ngobrol kan konyol ya. Benar, Kayak buang-buang duit. Ih kalau diinget-inget dulu gitu bener, ya. Gitu. makanya gitu. Datang nanti kadang pas sudah guru ini karena capek kan tidur gitu, kayak bangun-bangun set. Ini ngomong apa gitu Iya, udah iya, nggak iya, nangkep. iya. Jadi pas kelas 11 gue banyak skipnya gitu. Jadi secara pelajaran gitu ya. Jadi Iya. nilai gue cukup turun gitu ya. Iya. Kimia turun dan lain-lain gitu ya. Secara nilai sebenarnya gue juga nggak layak dapetin nilai gue pas rapot sebenarnya. Mungkin gue ngerasa kayak gue cuma kayak apa gara-gara gue ketawa sih gue dapet dikasih nilai bagus gitu berapa. Kayak kimia sebenarnya gue ngerasa gue nggak ngerti apa sih pas kimia kelas 11 gitu contohnya ya. Tapi gue masih dapat nilai 80, 85 gitu ya. Gue liat apa ya ini gitu. Secara teori gue nggak terlalu paham padahal gitu ya. Dan itu yang bikin gue ngerasa gue kayaknya kalau nerusin di IPA terus gue cuma jadi mediocre nih gitu. Gue kayak males nih di sini. Akhirnya pas kelas 12 gue udah memutuskan di semester 1 gue akan pindah jurusan gitu ya. Gue udah siapin SBMPTN gitu. Wah. Ya. Oh iya makanya lu manajemen ya. Ya gitu. Dulu gue udah mikir SNMPTN gue karena gue IPA dulu cuma gue milih mau masuk SBM-ITB kalau lu tahu. SBM-ITB yang S1-nya ya gitu. Gue cuma milih satu itu. Opsi pilihan satu, jadi enggak kan ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Iya. Gue cuma pilihan 1 doang. Jadi pilihan 1 SBM-ITB, SNM ya. SBM pun sama, SBM-ITB. Jadi ya SNM ketolak, SBM pun ketolak gitu ya. Tapi ya dulu maksudnya banyak juga yang maksudnya nanya, "Zal lu ngapain sih tiba-tiba jadi sosum?" gitu ya. Guru gue bahkan nggak pernah jujur ke guru-guru gue, karena guru-guru gue kayak guru biologi misalkan ngomong. Iza jadi dokter aja katanya misalkan. Oh ya bu, siap. Gue bilang ya. Lu sepintar itu sampai guru biologi lu ngomong jadi dokter aja? Gue nggak ngerti, tapi mostly guru biologi gue yang kelas 12 itu kayak mungkin kayak cukup sayang ke gue gitu ya. Lu pernah nggak datang ke undangan sama guru lu? Enggak sih. Gak pernah kan? Enggak pernah. Gue sama guru biologi gue pernah nganter guru biologi gue jadi datang undangan. Kok bisa gitu sih, lu ngapain lu? Ya gue nggak tahu ya itu. Lu jadi anak kesayangan. Jadi anak kesayangan gitu ya. Mostly gue banyak jadi kayak kesayangan guru gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak udah Iza jawab deh gitu. Jadi kadang-kadang kan diem nih kelas kayak saat diem terus tumbal. Gue emang kebetulan yang siswa yang aktif gitu lah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan gitu gue yang maju dan lain. Tapi jadi kayak biologi kayak diem nih. Apa jawabannya? Terus diem ya udah Isa aja deh, kayak aduh gue lagi ya. Untungnya mostly gue hokinya cukup bisa jawab lah gitu kayak gitu. Jadi ya mungkin karena itu ya, jadi kayak dilihat gue kayaknya punya kemampuan itu, padahal gue ngerasa bahwa ya gue kayaknya kalau di IPA ya gue nggak akan terlalu stand out gitu ya. Gue cuma bisa jago ngomong aja nih kayaknya gitu ya. Tapi secara ini kadang gue nggak terlalu semangat belajar gitu ya, meski matematika dan lain gue masih suka gitu ya. Nah itu sih sebenarnya. Jadi akhirnya gue memutuskan pas gue ngelihat apalagi di pas OSIS ya gitu ya, gue ngerasa bahwa pekerjaan IPA contoh kayak lu jadi yang mostly cukup menarik gue, misalkan jadi di kerjaan tambang gitu ya, apa misalkan jadi arsitek atau apa gede-gede, tapi gue ngelihat kerjanya cukup banyak ya gitu ya. Dan mostly kayak lu kerja di tambang lu jauh gitu ya. Kalau arsitek atau apa gitu ya yang gue juga nggak bisa
gambar banget gitu ya. Jadi dokter juga gue mikir waktu itu. Dokter lama juga ya belajarnya, gue baru tahu gitu lihat. Wah, gila juga ya, ada koas dulu, ada apa, pengabdian gitu. dulu. Jadi, aduh, gue nggak akan sanggup deh gitu ya, nggak dengan kapasitas yang mungkin gue nggak passion untuk ngikutin itu gitu. Pas gue udah sadar, oh gue kayaknya nggak terlalu di sini deh gitu. Jadi pas kelas 12 akhirnya gue memutuskan untuk all in ke sosial gitu ya. Dan ya teman-teman gue pada istilahnya pada ya ngeceng-cengin lah ya, sosum katanya. Cuma gue udah gara-gara memutuskan itu gitu kayak benar. pada inilah karena wah ngapain sih, apalagi nilai gue untuk SNM, maksudnya gue nilai gue tuh untuk masuk PTN misalkan fakultas IPA gitu ya, Unpad misalkan katakan fakultas apa gitu ya, itu udah cukup buat jalur undangan gitu. Jadi tapi gue nggak ngambil posisi itu demi ya udah gue bakar kapal yang gue punya gitu ya, gue ingin masuk sosum nih gitu. Itu sih misalnya yang menurut gue salah satu keputusan yang mungkin menurut gue ini bagus banget buat gue gitu. Karena kalau gue jadi di IPA sekarang gue nggak tahu sih gitu ya jadi apa gitu ya. Gitu. Tapi itu lu belajar dari kelas 1 bro. Ya betul. Dan ketika akhirnya lu masuk ke BINUS Management, lu catch up-nya di mana? Pas lagi awal-awal masuk nih, ini kan ketemunya orang-orang IPS semua nih. Catch up-nya susah gak waktu itu? Catch up apa nih, tentang apa? Materi kuliah. Materi kuliah justru lebih gampang sih. Gue bahkan ketika gue masuk manajemen ya di BINUS, gue duduk paling belakang. Gue nggak pernah bawa pulpen, gue nggak pernah bawa buku, bahkan gue kadang nggak pernah bawa tas. Gue setiap ngerjain aja gue cuma pinjam pulpen dong, gue minta kertas, oke? Gue kerjain itu gue nggak harus belajar gitu. Jadi nilai akuntansi gue tuh A terakhir tuh di semester 1. Itu gue nggak terlalu belajar tinggi ya, maksudnya karena justru IPA tuh karena secara teorinya lebih berat gitu ya. Pas masuk IPS sebenarnya jauh lebih ringan sih secara pembelajaran gitu. Bentar, gue menemukan satu poin konyol nih. Lu anak IPA. Ya. Terus lu kelas 12 all in pivot ke IPS. Betul. Akhirnya masuk ke kuliah manajemen IPS. Tapi lu masuk klub computer science nyet. Terus kenapa? Maksudnya apa tuh? Computer science ini kan coding nih bro. Isinya orang-orang IPA semua. Benar. Emang ada orang IPS di computer science? Gak ada, IT semua lah. Banyaknya ya. Kan konyol nih. Ini nih poin unik nih. Benar. Ketemu nih gua nih. Loh, kok jadi computer science? Iya juga gitu kan. Ya orang IPS. Benar. Dari IPA gitu kan. Ya. Lu bisa ngikutin computer science gimana bro? Itu kan matematika semua itu. Matematika lu kan selama kuliah IPS gak diasah itu. Betul. Gue sebenarnya anak komputer dari lama. Gue SMP aja gue sebenarnya udah tahu kayak Ethereum, Bitcoin gue udah tahu dari SMP. Demi Allah ini. Lu bisa cek Facebook gue ya, lu bisa cek. Jadi dulu bahkan kalau misalkan gue tuh kalau di sekolah tuh yang tukang kayak benerin fokus, Iza, aduh nih, gue benerin laptop guru gue SMP, bayangin gue benerin apa ya? Install Windows ulang misalkan. Itu dari SMP tuh gue yang disuruh. Lu bisa nginstall Windows dari SMP? Dari SMP. Gua dulu SMP ujian TIK tuh ngafalin tuh di atas Word ada apa aja, cok Word diupdate itu berubah, ngapain dihafalin gitu kan. Gua kesel banget dulu SMP tuh gitu kan, cara mematikan komputer, menyalakan komputer, BIOS isinya apa, ngapain gitu kan. Itu mah ya udah bahasa Inggrisnya apa, artinya kira-kira apa, dipakainya untuk apa, udah gitu kan, ngapain dihafalin. Benar. Windows Microsoft Word 97 diupdate ke 2003, ujung di atasnya berubah lagi gitu kan. Benar. Fitur-fitur berubah lagi. Tapi lu bisa nginstal ulang Windows dari SD. Ya. Itu kan masuk ke BIOS dulu ya kan, setup disk C, disk D ini berapa giga apa segala macam gitu kan, setup RAM dulu apa segala macam. Soalnya gue udah dari SD kelas 3 tuh gue udah punya blog misalkan. Karena gue punya kakak gue tuh jurusan SMK-nya RPL dulu. RPL itu apa? Rekayasa Perangkat Lunak, software engineer lah bahasa Inggrisnya ya. Oke. Jadi kakak gue tuh cukup komputer banget. Dulu gue banyak diajarin sama kakak gue buat tentang komputer. Jadi itu yang bikin pembelajaran komputer gue cukup cepet banget sih gitu ya. Apa? Main The Sims. The Sims gitu ya. Gitu. Iya lagi. Banyak lah gitu ya. Yang cara download game bajakan gitu ya. Ya kayak gitu-gitu kan, kayak gimana ya cara download game bajakan gitu ya kan. Dulu-dulu ya gitu. Copy paste crack bisa ya kan. Nyari crack gitu ya dulu. Nge-solving cari-cari itu kan informasi enggak semudah pas sekarang banget ya gitu ya. Dulu pas ya masih Facebook banget gitu ya. Dulu main PB gitu ya. Gimana sih ingin cara cheat gitu ya, pakai cheat engine gitu ya, gitu ya. Terus lu bikin cheat engine? Ya belajar aja, bukan bikin ya, tapi kan gimana sih cara pakai cheat engine kayak gitu ya. Maksudnya cara pakai. Ya. Main Iodance nggak lu?
Dance main, tapi nggak terlalu jago ya. Gue mostly hidup gue banyaknya di PB justru. Oh, itu gitu. pas SD gitu. Oke, apa senjata lu MP7? MP7 punya Chris. Gitu. Gue waktu itu udah sampai HS rate lu berapa persen? aduh gue lupa lagi. Gue lupa ya. Aduh, pangkat terakhir Diamond 3. Diamond 3. Ya. Wah, ini bocah warnet ya. Gue bayangin SD kelas 4 gue pernah ngebohong ke orang tua gue. Gue bilang mau nginep nih gitu. Tahu-tahu sebenarnya gue ngambil paket begadang ke warnet dulu. Gue SD gitu tuh gitu. Itu gue cukup sudah deket dengan komputer dari kecil lah gitu. Jadi kayak tahu nih HP bermasalah kenapa gitu ya. Gue tuh aduh HP misalkan apa. Mostly kayak tentang teknis komputer kayak perbaikin gitu. Jadi gue jadi teknisi lah. Bahkan sampai SMA pun gue nginstalin bantu teman laptopnya yang rusak. Gue oh nih rusaknya di sini kata gue. Infocus juga. Padahal Infocus kadang-kadang misalkan cuma kurang kencang nih misalkan kabel VGA-nya. Itu gue lagi ya kayak gitu gitulah maksudnya. Iya benar. Konyol gitu lah. Infocus gitu. itu kurang kencang doang. IT itu bisa ngebenerin semua ya. Meski gue paham ya cuma kayak aduh ini sebenarnya kayaknya bukan gue deh gitu. Tapi gitu. jiwa ngulik lu itu ada dari karena lu suka atau memang lu kepaksa apa gimana? Karena suka sebenarnya gitu. Oke. Karena suka gitu. Yang bikin lu suka karena game. Game betul. Oke, dulu sama game ya. online pertama gua RF kalau lu tahu. RF. Sil online main. Terus dulu ada game tuh Pandora misalkan. Oke. Kayak gitu-gitu lah itu yang bikin ngenalin gua cukup deket sama komputer. Akhirnya lu paham ada yang namanya grafik, ada yang namanya resolusi. Bener, yang kayak ada gitu, yang namanya pixel. Betul, gitu. Ada yang namanya learning by doing sih gitu. Iya. Gitu. Tapi lu bisa install ulang Windows SMP gokil juga sih. Ya, kayak gitu. Gokil juga sih. Oke. Nah, coding bisa. Gue belajar coding tuh bahkan dari SMA sebenarnya. Wah, sakit nih orang. Cuma mostly kan HTML, CSS, JS doang ya. Jadi sebenarnya nggak jago-jago banget sakit gitu. Nah, cuma pas kuliah makanya gue udah cukup tertarik. Gue sebenarnya kepikiran gue kayaknya ingin jadi kerja di IT deh meski gue manajemen gitu ya. Gitu. Jadi gue tetap ngambil ngelatih hard skill gue gitu pas di saat gue kuliah gitu. Gue ngerasa kayaknya ini akan jadi pekerjaan masa depan juga gitu. Jadi gue waktu itu cukup fokus belajar ya. Tapi gue waktu itu kayaknya nggak, ternyata gue suka komputer, gue suka nguliknya ternyata gitu, bukan terlalu ngodingnya ternyata gitu. Kalau bisa sekedar bisa doang lah gitu ya. Nice. Kalau Bitcoin sama Ethereum lu bisa tahu itu udah gimana itu, Bro? Facebook itu waktu itu lagi banyak nge-share gitu loh, kayak kan dulu Bitcoin itu sama Ethereum itu masukin captcha gitu, lu tau nggak? Ya. Masukin captcha. Jadi waktu itu banyak nge-share teman-teman gua. Gua waktu itu ngelakuin itu, masukin captcha dari pagi sampai malam masukin captcha tuh demi dapetin Ethereum yang nggak seberapa itu ya. Iya. Dulu 2000 berapa ya? 2014. Ya kan? ampun. Gak ngerti gua juga itu. Ya ampun, gila gitu. Lu kalau itu lu udah ngumpulin dari sana. Gue juga nggak tahu, tapi kan gue nggak tahu itu dulu seberharga itu. Gue kira, iya. wah lumayan nih gitu. Waktu itu kan gue mikir bisa ditukar buat apa gitu ya. Apa yang lu inget? Kenangan apa yang lu inget dulu dari Bitcoin sama Ethereum di pas lagi SMA itu? Waktu itu Bitcoin sama Ethereum ya tadi ya salah satunya gitu ya. Gue tahu ini waktu itu ngomong banyak YouTuber dan lain ini akan jadi teknologi masa depan, dan gue sebenarnya nggak nyangka ini ternyata jadi teknologi yang sampai sekarang masih yang kepake gitu ya. Itu sih yang gue juga kaget, wah gila ya, gue tau gitu dari SMP gue udah nabung Bitcoin nih gitu. Sebenarnya gue udah tahu udahlah, tapi ya mau gimana lagi. Berapa lu kalau lu inget dulu ada berapa lu pegang? Ya Ethereum paling kecil juga 0,00 berapa kan paling. Dulu ya tapi kecil banget. Kalau Bitcoinnya? Apalagi Bitcoin 2014 sudah cukup high ya, udah ratusan juta kan kalau nggak salah. Iya. Gitu. Jadi itu udah enggak puluhan juta. $1,000. Masih $1,000 ya? $1,000. $100. Tapi udah bukannya udah sempet naik ya 2014 ya? Wah, gue lupa. Seingat gue tuh 2014 udah cukup tinggi gitu ya. Jadi Iya. seingat gue gitu udah kecil banget lah ya gitu. Iya. Gitu. Ini terakhirnya ya. Ya. Kalau manage keuangan. Betul. Lu kan owner nih. Gaji juga, dividen juga nih, ya kan? Duit lu apain, Bro? Oke, paham. Duit lu apain, Bro? Berapa lu jajanin, berapa lu kirim orang tua, berapa lu invest, berapa lu pakai jalan-jalan? Betul. Berapa lu pakai main cewek? Main cewek enggak ada ya? Main cewek enggak ada. Sorry, tolong jangan di framing saya. Oke, lanjut. Gimana ceritanya? Mostly sebenarnya kita pengusaha ya. Udah mainnya sebenarnya di
resiko yang tinggi sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya gue cukup campur gitu ya. Dulu gue cukup rada bego juga untuk all in di high risk aset juga gitu ya. Padahal gue waktu itu belum terlalu paham gitu ya. Dulu mungkin mostly gue kayak nyimpen di kripto gitu cukup gede banget ya gitu. Mungkin bisa 40% waktu itu gitu ya. Tapi gue cukup kurangin. Sekarang mungkin gue lebih invest di gue lebih kayak invest satu gitu ya. Gue perbanyak sebenarnya kayak dana. Pertama sih sebelum ke investasi, tapi by the way ya. Buat teman-teman juga maksudnya siapin dana darurat ya. Gitu. Jadi jangan sampai loncat ke investasi kalau belum punya dana darurat. Gua dong. Ya. Gua dong. Karena dana darurat tuh berapa persen ceritanya lu alokasiin? Dana darurat yang penting 6 kali pengeluaran bulanan aja kan buat kita. 6 kali pengeluaran bulanan. Ya kan cukup ya gitu. Jadi kita kan belum punya istri gitu ya, belum punya anak, jadi pacar. Nggak punya gitu ya. Jadi nggak punya bro. Di follow Instagramnya apa? Izazu. Belum punya pacar. Jadi mostly kita kan karena belum punya anak dan istri ya 6 kali pengeluaran cukup gitu ya buat ngamanin gitu ya. Paling banyak sebenarnya kalau kita mau simple gitu ya, kalau kita mau fokus bisnis, satu ya reksadana gitu ya. Karena biarnya udah gitu. Enggak, yang lu pakai. Lu ada reksadana? Reksadana ada. Oke. Mostly gue dana darurat gue di reksadana. Oh, dana darurat lu reksadanain. Ya 50% reksadana, 50% di ATM gitu. Oke, liquid aja, nganggur aja. Nganggur aja, betul. Terus kalau si portofolio sih mungkin banyaknya tadi di bisnis gitu ya. Ya bisnis gue banyak nyimpen tadi. Laundry. Ya kalau bisnis pun kan bisnis. Spill dong. Lu beli apa? Bikin laundry. Lu bikin laundry nge-invest berapa orang? Dari gue 4 orang, sama ada satu lagi dari. Lu 1/4 25% dari total modal. Secara totalnya nggak segitulah ya dihitung-hitungin. Berapa persen dari total modal ceritanya? Mungkin 8-10%an lah ya, kecil sih sebenarnya. Dikit banget dong. Iya. Tapi lu invest doang sih lo? Invest doang, karena gua belum masuk besar lah gitu ya. Kepo dong, berapa dong? Kecil lah ya, gitu. 200 juta, 300 juta, 400 juta. Total investasi mungkin 450-500an lah ya, jadi kecil lah. Lah itu 10%? Ya segitu. 4M? Enggak. Berapa cabang lu? Enggak, maksudnya total investasi laundry satunya. Oh, 400 juta. 400 juta. Oh, tapi lu cuman 10%. Ya 8-10%. 8-10%. Terus si gedenya di? Tadi gue nyimpen di reksadana. Oke. Kedua saham Indonesia. Gue juga punya saham US. Apa tuh sebut? Apa? Perlu pegang apa saham US? Saham US pegang apa? Jangan deh, jangan. Oh ya udah deh. Kalau saham Indo boleh share gak? Saham Indo boleh share gak? Saham Indo? Iya. Gue megangnya. Ya udah, atau enggak yang pernah lu pegang deh. Oke. Yang pernah lu pegang, boleh nih. Oke. Nvidia. Gue megang di Meta. Sama Google. Pernah ya? Pernah. Okay. Bukan aja kan jual beli, disclaimer. Betul. Disclaimer. Oke. Kalau saham Indo? Saham Indo, gue banyaknya sih nyimpannya di indeks 30 lah ya, gitu ya. Oh, lu beli indeks? Beli indeks. Gitu. Oh, beli indeks. Iya. Soalnya gue nggak terlalu paham, maksudnya beberapa gue malas deh baca laporan keuangan dan lain-lain. Gue beli indeks 30 aja untuk biar aman ya berarti ya. Ya. Tapi indeks 30 nih. Ya. Bukan indeks. Indeks fund, sorry. Oh, indeks fund. Oke. Karena mostly kan indeks fund ya ngikutin harga IHSG ya. Ya. Oke, jadi reksadana, cash, ini your apa namanya tadi? Ya. Sisa terakhir kripto lah, kripto kecil banget lah sekarang. Saham, kripto. Kripto berapa persen dari total kekayaan lu taruh kripto? Sekarang udah kecil banget, sekarang udah sekitar 10-15%an. Apa Bitcoin? Yang mana-mana ya? Apa Bitcoin, altcoin? sekarang udah sisanya Bitcoin, Ethereum ya. Oke. Sama BNB, sorry. Oh, BNB. Gue justru lebih gede BNB soalnya. Oh gitu. Ya, gue BNB dulu masih belinya masih di harga waktu itu yang masih awal-awal, soalnya masih puluhan gitu belinya di 2019. Iya, gue tahu apa kripto tuh dulu udah nginvest itu Ethereum pas harga-harga 2021-an, gue waktu itu udah invest 2020-an ya. Waktu itu gue gara-gara tahu dari senior gue lah ya. Masih 400 perak, masih 400 dolar. Masih cukup murah ya. Di bawah itu masih di bawah 400 dolar kan BNB, masih di bawah dulu BNB itu masih di bawah 200 dolar. Enggak, tadi ETH kan lu bilang kan. ETH 400 dolar. ETH waktu itu ETH sih udah belinya udah sekarang gitu. Oh, sekarang. Udah jualan-jualan inilah dari koin-koin yang jelek ini yang dulunya gitu. Gua Matic lah apalah dan koin-koin sampahnya itulah. Tapi kalau teknologi blockchain lu ngikutin? Cukup ngikutin, cuma sekarang gue lagi skip lah ya. Jadi kapan terakhir lu ngikutin teknologi blockchain? NFT pernah beli? NFT belum pernah baca-baca. Baca pernah, cuma gue cukup bingung, maksudnya
gue nggak yakin dengan nggak confidence lah, jadi gue nggak beli waktu itu. Oke. Gitu. Waktu itu belum tahu ya nih arahnya kemana aja, waktu itu nggak confidence aja sih. Duh, ini pengen gua ajak bahas cewek nih bro, terakhir bro. Enak nih bahas cewek nih, ya kan? Di stop dulu kali, Rip, masuk Rip.